video kami kali ini yang akan membahas mengenai tentang pengaruh zakat terhadap perekonomian Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas sedikit dulu nih mengenai tentang zakat. Jadi teman-teman, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang sudah mencapai nisabnya. Nah, zakat ini jika kita lihat ternyata tuh memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Untuk lebih lanjut ya, mari kita bahas pada video kali ini mengenai tentang konsep zakat dan dampak positifnya pada perekonomian Indonesia. Nah, jadi sebenarnya zakat itu adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang mampu dan nanti itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang menjadi sasaran penerimaan zakat. Nah, zakat ini memiliki tujuan untuk meringankan beban-beban orang yang membutuhkan juga serta membantu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, betul sekali teman-teman. Sekarang kita akan bahas sebenarnya tuh bagaimana sih zakat dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Nah, salah satu dampak positif zakat itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang membutuhkan dengan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi kan sudah disebutkan ya, kepada 8 asnaf. Jadi sebenarnya zakat ini tuh tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi orang muslim, tetapi zakat ini memiliki banyak manfaatnya, seperti bisa mengurangi kesenjangan baik dalam sosial maupun juga ekonomi. Nah, dalam masyarakat yang masih banyak mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi, zakat ini dapat berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Nah, zakat ini juga dapat membantu mendorong redistribusi pendapatan dan juga kekayaan dari yang lebih kaya kepada yang orang miskin gitu. Jadi harta ini kalau misalkan kita zakatkan itu, jadi harta itu tidak hanya bertumpuk pada satu golongan saja gitu. Jadi bisa terdistribusi secara adil dan juga merata nih. Jadi zakat ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, karena tadi udah disebutin ya, jadi zakat itu dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, selain itu, tak hanya itu, ternyata tuh jika kita lihat, zakat juga sebenarnya dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, zakat ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas mereka. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentu zakat ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas. Nah, ternyata tuh zakat juga dapat membantu untuk membangun infrastruktur dan juga fasilitas publik loh. Nah, zakat ini juga biasanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, adanya pembuatan air bersih, dan juga sanitasi serta membangun infrastruktur atau fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan juga tempat ibadah nih. Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas publik, ini zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga dapat membuka peluang bagi pengembangan usaha dan juga investasi. Nah, di samping itu teman-teman, meskipun zakat memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia, ternyata tuh masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan zakat yang baik dan benar. Nah, selain itu juga perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat ini dapat percaya gitu terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Nah, selain itu penting juga untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Juga pengelolaan zakat ini jika dilakukan adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan stakeholder itu bisa lebih optimal gitu pelaksanaan. Nah, pada akhirnya pengelolaan zakat yang baik dan benar dapat memberikan dampak positif yang besar pada perekonomian Indonesia. Dengan mengelola zakat dengan baik, zakat dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat.
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tak hanya itu teman-teman, ternyata zakat juga berperan penting juga dalam distribusinya. Ternyata dapat membantu infrastruktur dan fasilitas publik serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih memiliki daya saing dan sejahtera. Oke, jadi demikian penjelasan mengenai pengaruh zakat terhadap perekonomian Indonesia. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.